Baik, teman-teman, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam, teman-teman semua. Semoga dalam kondisi sehat. Insya Allah hari ini kita akan mempelajari materi pertama di Alpro 2, yaitu fungsi. Saya yakin karena di sini mungkin beberapa sudah mengambil, sudah pernah mendengar yang namanya fungsi ya. Kita akan belajar membuat fungsi di pertemuan hari ini. Kenapa sih kita belajar fungsi? Fungsi itu adalah salah satu bentuk di mana kita membuat kode program kita itu terbagi menjadi beberapa bagian. Karena kalau program tidak dibagi, itu jadi terlalu kompleks karena tidak jelas proses yang mana ada di baris berapa, proses yang sekian-sekian ada di mana. Sehingga eh, kita perlu yang mempelajari yang namanya modularity. Nah, dengan mempelajari modularity, teman-teman bisa membuat program yang mudah untuk dibaca, mudah untuk di-manage, mudah untuk diperbaiki, mudah untuk dipakai kembali. Kemudian dengan banyaknya instruksi ataupun sintak yang berulang yang mungkin kita gunakan di program kita, maka sangat penting untuk melakukan proses modularity agar proses-proses yang berulang tadi kita jadikan sebuah modul. Jadi nggak perlu mengcopy paste sintak lima baris sintak yang akan diulang-ulang secara terus-menerus. Kemudian yang tadi ya program yang besar. Bentuk modularity ini kalau di basic pemrograman yang di Alpro ini adalah membuat sebuah fungsi ataupun prosedur, ya sebuah blok program kecil, mini program dari program utama. Nah, programnya akan ada tetap ya seperti coding teman-teman yang biasa. Bedanya ada beberapa proses mungkin di program Anda yang bisa kita pisahkan menjadi sebuah fungsi atau sebuah prosedur. Nah, kemudian tujuannya juga eh, kita jadi tahu sebenarnya codingan yang kita buat itu sebenarnya terdiri dari tahap apa saja sih? Terdiri dari beberapa proses gitu ya. Apa aja prosesnya? Sehingga ketika nanti ada error, kita jadi tahu oh error ini adalah misalkan proses login. Nah, kita tinggal cari modul login yang mana gitu ya. Dan sebuah modul atau subprogram ya, yang akan kita pelajari itu ada dua ya, fungsi prosedur harus terdefinisi yang dengan baik, ruang lingkup yang jelas dan dapat dipanggil secara independen. Maksudnya apa? Nanti kita pelajari ya. Nah, ini contoh kasus di mana kita membuat sebuah program yang terdiri dari 25 baris dan kita melihat ada proses-proses kok yang berulang ya, berulang. Misalkan kalau di contoh ini adalah uh, action I'm hungry ya, output I'm hungry, get a plate, grab any food, dan eat the food. Nah, proses ini, oh kok putih? Proses ini itu akan diulangi kembali pada baris 10 dan akan diulangi kembali pada baris 15 dan akan diulangi baris ke-21. Nah, kalau terlihat oh berarti berkali-kali nih, bisa nggak ya pakai looping? Dalam kasus ini tidak bisa pakai looping. Kenapa tidak bisa pakai looping? Ingat, looping itu adalah sebuah struktur kontrol yang akan mengulang-ulang action yang sama. Nah, sedangkan di sini teman-teman, dari satu badan program ini tidak ada patternnya. Kenapa saya bilang tidak ada patternnya? Kalau kita looping itu kan harus patternnya sama terus ya. Misalkan patternnya adalah eh, berdiri, duduk, loncat. Berarti itu yang diulang, berdiri, duduk, loncat, berdiri, duduk, loncat, berdiri, duduk, loncat. Nggak bisa berdiri, duduk, loncat, tidur. Nanti di looping selanjutnya berdiri, duduk, loncat, terbang. Di looping selanjutnya terbang, duduk, berdiri, nggak bisa. Ya. Walaupun ada part-part yang sama, tapi karena tidak patternnya sama persis, nggak bisa dipakai looping. Contohnya di sini, ketika selesai di
proses yang kuning ini, step selanjutnya adalah doing this, doing that, doing this again. Kemudian muncul lagi pattern yang kuning. Ini bisa pakai looping kalau sintak 7, 8, 9 ini dilakukan tepat setelah sintak 13. Masalahnya setelah sintak 13 itu ada output doing this again. Jelas-jelas berbeda ya, kalau yang ini ada 3 hal. Kemudian setelah itu terlihat sekali juga ketika pattern yang kuning ini dilakukan kembali, ternyata step setelah eat the food itu bukan doing this, bukan doing this again, tapi doing homework. Artinya polanya nggak ada. Sehingga untuk case-case seperti ini, itu tidak memungkinkan untuk menggunakan looping. Simpelnya ketika teman-teman ngoding, si proses yang berulang itu lokasinya nggak selalu pasti ya, nggak setiap per berapa baris, nggak setiap per berapa blok program, nggak, tidak pasti. Tapi kemungkinan dia dipakai itu tinggi, sehingga untuk melakukan proses penghematan, bukan penghematan juga ya, mengefektifkan kode kita, maka kita akan belajar bagaimana caranya membuat agar sintak-sintak yang warna kuning ini kita satukan saja menjadi sebuah fungsi yang dapat kita panggil ketika kita butuhkan. Gimana jadinya kalau yang kuning-kuning ini saya ubah menjadi sebuah modul? Ya, modul ada dua. Sekali lagi ingat, modul ada dua. Ada yang jenisnya fungsi, ada yang jenisnya prosedur. Hari ini saya akan ajarkan bagaimana membuat fungsi. Nah, ini contoh teman-teman. Bentuknya bukan fungsi, tapi prosedur. Karena buat ilustrasi ya, mempermudah ilustrasi. Karena saya tahu bahwa I'm hungry, get a plate, grab any food, eat the food adalah proses yang saling runut ya, dan dia berempat terus gitu ya. Maka saya ubah dia menjadi sebuah modul dengan jenis prosedur. Nama modulnya adalah eating. Apa sih isi prosedurnya? Ya, sintak yang berulang tadi ya. I'm hungry, get a plate, grab any food, eat the food. Ini adalah subprogram, ya sama-sama program, tapi dia program kecil. Dan ini adalah main program, program yang akan di-running. Nah, dikarenakan kita sudah membuat prosedur eating, maka kita ingat tadi tahapan pertama di program yang belum dibikin menjadi prosedur. I'm hungry, get a plate, grab any food, eat food. Dan itu adalah proses eating. Maka kita cukup memanggil prosedurnya di sini, judul prosedurnya. Eating, kurung buka, kurung tutup. Kenapa kurung buka, kurung tutup? Nanti saya jelaskan di slide selanjutnya. Kemudian, step selanjutnya adalah doing this, doing that, doing this again. Terus setelah itu, oh ternyata saya harus memanggil lagi nih 4 step yang tadi. Karena kita sudah buat namanya prosedur eating, maka tinggal panggil prosedur eating. Dengan memanggil prosedur eating, ya, yang pertama ini, yang kedua, dan yang hijau-hijau ini, sebenarnya compiler itu langsung searching. Ada nggak ya sebuah modul di file ini yang bernama prosedur atau fungsi eating? Oh, ternyata ada, karena ada dieksekusi. Nah, jadi bukan artinya tidak dieksekusi ya, teman-teman. Dieksekusi. Ini dikerjakan, kerjakan, kerjakan, kerjakan. Berarti di layar akan ada 4 teks, 4 baris teks. Baru setelah itu, setelah ini selesai dikerjakan, semua isi prosedurnya, baru lanjut ke doing this. Jadi nanti di layar sudah ada I'm hungry, get a plate, grab any food, eat the food, dan doing this. Kemudian doing that, kemudian doing this again, ternyata eating dipanggil lagi. Berarti dia akan ke atas lagi, cari ada nggak prosedur eating. Ternyata ada, karena ada kita eksekusi. I'm hungry, get a plate, grab any food, eat the food. Begitu seterusnya sampai selesai. Saya mau tanya teman, apa berarti keuntungan menggunakan modul dalam hal coding? Ada yang tahu? Boleh open mic, sebutkan nama. Ada yang mau menjawab? Boleh, Mas Arik. Ya Bu, seperti yang Ibu Stefani bilang tadi, keuntungan menggunakan modul adalah lebih efisien ya Bu ya dalam penulisan code-nya ya Bu ya. Betul sekali. Itu ya salah satu eh, kelebihannya. Sebentar, saya catat dulu.
Nah, kemudian teman-teman, kelebihan kedua adalah dikarenakan proses-proses itu kita bentuk menjadi sebuah modul, kita bisa melokalisir masalah. Apa yang dimaksud dengan melokalisir masalah? Contohnya, di sintaks sebelumnya, kita kan ngoding pertama kali yang ini 4 baris. Kemudian baris ke-7, 8, 9. Terus, waduh saya butuh lagi nih 4 baris yang tadi. Biasanya kita copy paste ya. Kita copy lalu kita paste ke sini. Doing this again, butuh lagi ternyata. Kita paste ke sini. Dan paste ke sini. Misalkan ketika kita copy paste, codingan kita tuh sebenarnya ada yang salah ya. Entah salah apa ya. Misalkan di sini I'm hungry, saya malah nulisnya I'm full. Jadi pas tercopy nih I'm full, I'm full, I'm full. Kita baru sadar setelah kita mengcopy sebanyak 10 kali. Dan lokasinya aja kita nggak hafal di mana aja gitu ya kita ngopinya. Dan ini akan mempersulit kalau kita kan memperbaiki dari I'm hungry menjadi I'm full. Yaitu asumsi kita nggak punya sintak control find replace ya. Maksudnya ini ilustrasi saja. Nah, bagaimana dengan menggunakan modularity? Nah, ketika kita menggunakan modularity, jika ada kesalahan sintak, misalkan ini full, aduh salah nih, harusnya I'm hungry. Saya tinggal ganti ini menjadi hungry, dan otomatis ketika si eating dipanggil, maka yang dieksekusi adalah sintak yang sudah diperbaiki. Jadi nggak perlu memperbaiki 4 kali. Yaitu salah satu kelebihan dari functionality. Kelebihan yang ketiga adalah di dunia nyata ketika kita memang ngoding, ngerjain sebuah project, bareng-bareng dengan teman, kan nggak mungkin ya bagi-bagi barisnya per baris. Kamu bikin sintak dari baris 1 sampai baris 500, nanti yang 501 sampai 1000 saya. Tidak begitu konsep pembagian tugas dalam membuat project berupa software ya, atau program. Bagaimana cara membagi tugas? Ya, bagilah eh, solusi ataupun eh, produk Anda itu ya, sintak baik bentuknya apapun ya, ini secara umum. Bagilah menjadi beberapa proses dan jadikan proses-proses tadi menjadi sebuah fungsi atau prosedur. Baru assign, misalkan, kamu kamu kebagian function input data KTP ya. Kalau kamu kebagian menampilkan grafik usia di atas sekian sama di atas sekian. Kalau kamu fungsi apa dan seterusnya. Sehingga dia akan lebih mudah untuk mengkontrol proses dari setiap progres teman-temannya. Nanti ketika kita bertanya sama si A, ya kita kan fokus aja. Kamu udah buat belum function mendata KTP pegawai misalkan gitu ya. Itu contoh saja. Dan yang ngerjain modul lain dia nggak akan ngoprek-ngoprek modul yang lain juga. Ya, dia akan fokus mengerjakan modul dia saja. Nah, karena itu alasan bahwa ketika kita memutuskan untuk membagi program kita, bukan membagi, membuat beberapa proses di program kita menjadi fungsi atau prosedur, maka dia harus terdefinisi dengan baik. Kita harus clearkan, oke, kamu yang tugasnya untuk membuat fungsi atau prosedur pendataan kesehatan pegawai, maka data-data yang terlibat adalah A, B, C, D. Kemudian proses input datanya seperti apa, itu harus di-clearkan. Ya, jadi harus terdefinisi dengan baik. Kemudian ruang lingkupnya jelas ya. Ruang lingkup itu adalah yang tadi data yang terlibat apa aja sih gitu di proses input data kesehatan pegawai gitu misalkan. Dan ketika dia dipanggil, apa yang dimaksud dengan dipanggil secara independen? Sebagai programmer kita harus membuat sebuah proses itu menjadi kita harus pintar menentukan dari sekian banyak tahapan di codingan kita mana sih yang perlu dijadikan fungsi. Nggak semua proses harus dijadikan modul ya. Tidak semua. Hanya modul-modul, hanya proses-proses yang akan kita gunakan kembali dan itu sering banget. Ya. Dan ketika kita tahu bahwa, oh misalkan ya, saya lagi membuat program untuk membuat atau menampilkan hasil luas, keliling, kemudian volume dari sebuah tabung misalkan. Kita kan sense-nya dapat ya, oh ada 3 jenis nih, berarti masing-masing bikin 3 fungsi, bisa kayak gitu. Tapi ada juga yang mikir, enggak ah saya maunya bikinnya
volume itu digabung dengan di dalam satu fungsi itu menghitung volume dan menghitung luas permukaan. Nah, itu bahaya, teman-teman. Jadi satu fungsi menghasilkan lebih dari dua proses. Kenapa? Karena ketika nanti kita butuh hanya volume saja, fungsi tadi nggak bisa dipanggil. Karena fungsi itu nge-start dari awal bahwa ruang lingkup saya adalah volume dan luas permukaan. Jadi kalau manggil fungsi saya, fungsi si yang tadi itu, dua-duanya harus dikerjakan. Nah, itu tandanya fungsi itu terlalu independen ya terhadap dirinya sendiri. Jadi harusnya dia bukan terlalu independen, terlalu dependen ya. Jadi kalau volume dipanggil, proses menghitung luas permukaan juga harus dipanggil, padahal kan belum tentu ya. Kecuali memang begitu ya. Jadi ketika ngitung IPK sekaligus mengeluarkan statusnya ini aman atau nggak aman IPK-nya itu boleh digabung. Tapi saran sih tidak ya, karena bisa jadi suatu saat kita butuh hanya sub proses dari si fungsi itu, mendingan dipisahkan. Kalian tanyakan boleh langsung resen ya, teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana sih cara bikin fungsi. Nah, cara bikin fungsi, ini ada dua ya, kita bahas fungsi. Fungsi ciri utamanya adalah dia memiliki keyword return ya di fungsi tersebut. Kalau di algoritma boleh pakai panah keluar atau menggunakan kata return. Apa itu return? Kita pelajari dulu. Apa sih function? Function itu adalah sebuah modul di mana modul tersebut akan memetakan sebuah value ke domain tertentu. Nah, bahasa sederhananya, contoh nih, saya punya fungsi fx. Fungsi fx ini adalah sebuah fungsi yang akan memetakan nilai x atau memproses nilai x ke sintak 2x kuadrat ditambah x ditambah 3. Nah, berarti namanya ini fungsi f terhadap x. Gitu ya. Misalkan x-nya 5, maka sintak ini akan dieksekusi. 2 dikali 5 pangkat 2 berarti 50, ditambah 5 berarti 55, ditambah 3, 58. Berarti ketika fungsi ini dipanggil, digunakan di mana nilai x ada 5, maka akan dihasilkan value berupa 58. Nah, itu berarti fungsi ini tugasnya adalah memproses 2x kuadrat tambah x tambah 3. Gitu. Bisa jadi ada fungsi lain ya yang memproses apa terhadap X, bisa terhadap XY dan seterusnya. Ini contoh kalau kita yang udah terbiasa belajar ini ya dari SMP, SMA, kemudian kuliah ketemu lagi biar nggak terlalu pasti nggak terlalu bingung harusnya ya. Nah, kalau di algoritma seperti apa? Intinya si fungsi ini akan menerima nilai. Nilai itu apa maksudnya si X? Melalui parameter formal ya, semua variabel yang ada di kurung buka kurung tutup ini adalah parameter dan menghasilkan suatu nilai sesuai dengan domain yang didefinisikan. Yang tadi ya, nilainya adalah setelah ini dieksekusi itu 58. Nah, karakter dari fungsi yang membedakan dia dengan prosedur adalah dia selalu mengembalikan nilai. Mengembalikan nilai itu dia memberikan hasil kerja dia. Biasanya tidak ditampilkan ke layar. Biasanya juga dia itu sudah terdefinisi data yang akan diolah. Jadi bukan minta ke user ya datanya. Kemudian ada keyword return dan tombol panah. Tidak memberikan efek untuk kepada program, maksudnya program itu tidak akan berubah karena dia tidak akan menampilkan sesuatu gitu lah ya. Beda dengan prosedur. Nah, gimana cara buat function? Nah, ini sintaknya. Jadi cara membuat function adalah pertama, tuliskan keyword function, kemudian nama fungsinya tidak boleh ada spasi, dan apa saja variabel atau parameter yang akan dibutuhkan agar si function ini bisa bekerja. Contoh, fungsi menjumlahkan dua buah bilangan. Nah, namanya function jumlah misalkan. Karena dari soalnya menyatakan menjumlahkan dua buah bilangan. Menurut teman-teman, function ini butuh berapa data inputan atau berapa data yang untuk diolah? Ada yang tahu? Menjumlahkan dua buah bilangan. Berarti dia butuh berapa data? 2, Bu.
Dua, betul banget. Sehingga nanti di parameternya ini pasti ada dua variabel. Kalau tadi kan X doang, berarti di sini bisa X, Y. Atau variabel apapun ya, karena nama variabel bebas. Kemudian setelah itu ada panah keluar. Panah keluar ini salah satu ciri dari function ya. Panah keluar ini artinya apa? Setelah si fungsi ini bekerja, dia akan menghasilkan sebuah value. Nah, tipe datanya apa? Contoh, jika ingin menjumlahkan dua buah bilangan, setelah dia selesai menjumlahkan, kira-kira hasilnya akan bertipe apa? Tipe datanya apa? Tadi siapa yang open mic? Belum dicatat. Integer, Bu. Integer. Tadi juga Mas Amar ya? Iya. Oke. Ini return type-nya. Kemudian, function ini namanya juga program kecil, subprogram ya, subprogram. Artinya, bodinya juga sama, consist of-nya sama. Pertama ada kamus data, di sini kita akan mendeklarasikan variabel-variabel yang kita butuhkan. Kemudian ada algoritma, di sini adalah kumpulan instruksi, dan jangan lupa fungsi ini dianggap selesai bekerja ketika ada sintak return yang dieksekusi. Jadi di dalam satu function itu bisa lebih dari satu return. Yang mana yang duluan dieksekusi returnnya itu akan ngebuat semua proses setelahnya ya, walaupun ada 2 juta baris di bawah, tapi ketika di baris 10 function itu returnnya tereksekusi, maka sisa barisnya tidak akan dikerjakan. Dia langsung kembali ke main program. Ini versi notasi golangnya, func, kemudian nama fungsi, parameternya, kemudian di sini ada tipe datanya apa, lalu ada kurung kurawal buka, dan untuk penutup fungsi itu adalah kurung kurawal tutup. Nah, dalamnya sama aja ya, kayak Opera 1. Jangan lupa, harus ada return. Return tidak semesti di akhir. Kalau if then itu berarti bisa jadi, if ini return true, else return false, gitu. Di fungsi, salah satu hal yang ditekankan di fungsi itu tidak ada proses input data dari user. Kenapa? Karena data-data yang dibutuhkan si fungsi untuk bekerja sudah ada di parameter. Dan juga tidak akan melakukan output ke layar. Gitu ya. Oh ya, teman-teman izin karena azan, saya mute dulu, nanti kita lanjutkan setelah azan selesai.
Oke, baik kita lanjut teman-teman. Tadi sampai mana ya? Oh ya, bisa ada lebih dari satu returnnya. Misalkan if bla bla bla, then return apa, else return apa, gitu ya. Kita lanjut. Nah, apa yang harus diperhatikan teman-teman? Usahakan ketika membuat judul atau nama fungsi itu merepresentasikan apa yang dikerjakan oleh si fungsi. Ya, jangan bikin fungsi fungsi A, fungsi B, fungsi C, jangan kayak gitu. Gunakan nama fungsi yang merepresentasikan apa yang diproses oleh function tersebut. Karena kalau udah kompleks, nanti kalian lupa fungsi Z itu apa. Kemudian penamaan fungsi menggunakan kata benda atau kata sifat. Ini tidak wajib lah. Kalian mau bikin nama fungsinya misalkan Z juga nggak ada masalah ya. Tapi kalau kita ingin membuat clean code ya harusnya bisa dimengerti oleh minimal kalian sendiri yang ngoding gitu ya. Biasanya kita ngoding sekarang 2 minggu lagi udah lupa ya itu apaan gitu. Misalkan di contohnya ya fungsi median berarti menghitung median, rata berarti menghitung rata. Kemudian di dalam fungsi itu kan layaknya program, dia punya kamus. Tapi kamus data-data yang ada di kamus ini, variabel yang ada di kamus ini bersifat lokal. Apa yang dimaksud bersifat lokal? Variabel-variabel tersebut hanya bisa diakses oleh function itu sendiri. Jadi misalkan ada 5 fungsi yang kita buat. Variabel yang berada di fungsi A itu tidak bisa diakses oleh fungsi B, C, D, E, F. Ya, nggak bisa. Kita sebut dengan kamus data lokal. eh, Isinya adalah variabel-variabel yang kita perlukan untuk menyelesaikan proses di fungsi itu saja, ya gitu. Kemudian prosesnya akan ada alokasi memori. Setelah selesai di compile, maka akan di dialokasi. Hanya dia sendiri yang tahu bisa akses ya di data-data di kamus data function tersebut. Nah, setelah itu ada badan atau blok algoritma. Intinya adalah berisi algoritma agar fungsi tadi bisa menghasilkan sesuai dengan harapan. Dan harus ada return. Itu menandakan fungsi ini sudah selesai mengerjakan tugasnya dan dia akan mengembalikan. Return itu kan mengembalikan ya. Mengembalikan value tertentu, hasil kerjanya dia. Bisa pakai sintak return, bisa pakai panah keluar. Sama aja. Kemudian ketika kita membuat sebuah fungsi ada yang namanya parameter. Apa itu parameter? Parameter adalah kumpulan variabel yang dideklarasikan pada header. Header itu apa? Header itu judul ya yang teman. Nih, function, nama fungsi, parameter, return type, itu namanya header. Headnya, header dari sebuah fungsi. Nah, kemudian, teman-teman suara saya masih terdengar nggak? Atau eh, ter Terdengar, Bu. oh, aman ya? Terdengar, Bu. Siap. Kemudian, di header itu ada yang namanya return type. Yang tadi yang saya sampaikan bahwa apa sih tipe data yang akan dihasilkan ketika fungsi itu selesai. Bukan variabelnya ya, teman-teman. Bukan variabelnya. Ini banyak mahasiswa yang salah ketika apa menjawab maupun ketika coding. Kalau coding mending ya dikasih tahu error gitu ya. Tapi kalau bikin algoritma nggak ada yang ngasih tahu. Nah, di sini tuh tipe datanya bukan variabel. Jadi bukan karena ini returnnya adalah variabel value, terus di sini value bukan. Atau yang di return adalah variabel jumlah, maka di sini jumlah bukan. Nah, kemudian eh, tipe data yang kita return di dalam badan fungsinya harus sejenis dengan return type yang kita tuliskan di header. Ya misalkan gini, membuat sebuah fungsi yang akan menentukan apakah seorang mahasiswa itu, sebuah bilangan itu, eh, bukan, oh, hmm, menentukan apakah sebuah bilangan itu bilangan prima atau bukan. Ketika kita bikin headernya, kita bikin return type-nya adalah string. Karena kita ingin muncul apa kita akan men-state kalau dia bilangan prima, maka akan kita simpan value-nya berupa ini adalah bilangan prima. Itu kan string ya. Kalau bukan prima, maka ini bukan bilangan prima. Nah, string itu. Ternyata pas kita coding kita lupa.
ketika itu bilangan prima, malah kita return true. Kalau dia bukan bilangan prima, kita return false. Berarti kan tipe datanya boolean tuh. Nah, itu error pasti. Kemudian, nah ada yang penting juga yang namanya spesifikasi, teman-teman. Spesifikasi itu apa? Nih, kalau teman-teman sudah terbiasa ya mengcopy paste coding dari internet, tahu banget bahwa ketika teman-teman menemukan potongan program, potongan fungsi, prosedur, atau program ya, kita pasti baca dokumentasinya dulu. Biasanya dokumentasinya itu berupa komen ya, komen dari yang ngebuat. Misalkan fungsi ini akan menjumlahkan dua buah bilangan bertipe integer. Jadi ketika nanti kita buka lagi fungsi kita atau ketika dipanggil oleh main program, kita ingat fungsi ini tuh ngapain sih sebenarnya. Gak ada aturan umum dalam membuat spesifikasi karena sifatnya cuma komen ya. Tapi saran minimal jelaskan inputnya apa saja yang akan diolah, data apa saja yang diolah, dan bagaimana mengolahnya, dan outputnya ada berapa kemungkinan. Gitu ya. Contohnya, function untuk menentukan apakah bilangan ini ganjil atau genap. Ya sudah, berarti misalkan nama functionnya, function check ganjil genap. Nanti di spesifikasinya kita tulis bahwa fungsi ini akan mengembalikan true, misalkan, jika bilangannya genap dan false jika bilangannya ganjil. Yang nggak usah dikasih tahu bagaimana cara menentukan bilangannya nggak usah. Itu mah udah common sense aja ya. Gitu. Dan komen itu kan sebenarnya bukan sesuatu yang akan dieksekusi dan berefek kepada perubahan variabel ya namanya juga komen. Tapi salah satu bentuk ikhtiar kita untuk clean code, teman-teman. Biar nggak kita sendiri sebagai programmernya udah lupa. Ini function cek, ini ngecek apa ya gitu. Kalau ada spesifikasinya kan enak ya kita jadi ingat. Oh, function cek ini melakukan pengecekan apakah pegawai ini melanggar atau tidak, misalkan ya. Nah, jadi saya akan ulangi lagi teman-teman ya. Yang penting itu pertama adalah judul. Ini judul. Di judul terdiri dari keyword function. Ini wajib begini ya nulisnya. Kemudian nama fungsi, di dalam nama fungsi tidak boleh ada spasi, dan nama fungsi tidak boleh sama dengan nama variabel dimanapun ya, mau di lokal, mau di main program, nggak boleh. Kemudian ada parameter yang akan berisi variabel-variabel beserta tipe data variabel tersebut yang merupakan data-data yang akan diolah oleh si function. Kemudian ada panah keluar dan tipe data yang akan dihasilkan oleh si function ketika selesai mengerjakan tugasnya. Kemudian di tahap kedua ada yang namanya spesifikasi, ini sifatnya komen saja dalam rangka clean code ya. Kemudian ada kamus data untuk mendeklarasikan variabel yang dibutuhkan hanya untuk menyelesaikan proses yang ada di fungsi itu sendiri. Kemudian ada algoritma, di dalamnya ada sintaks-sintaks algoritma, dan jangan lupa harus ada keyword return. Ketika return pertama kali dieksekusi, misalkan ada 7 baris, dan return yang dieksekusi adalah misalkan di baris ketiga, baris 1 dan kedua tidak tereksekusi karena tidak memenuhi kondisi, karena if then misalkan. Pas return di baris ketiga dieksekusi, maka semua sintak di bawah return itu tidak akan dieksekusi. Ibaratnya kalau main game tuh udah game over lah ya. Jadi nggak bisa lagi lanjut ke tahap sintak selanjutnya. Ini kalau di golangnya. Nah, ini ya. Contoh teman-teman, saya diminta untuk buatlah fungsi yang akan menerima inputan data ya, dua buah data yaitu value dari X dan value dari Y. Kemudian apa yang dilakukan oleh si fungsi ini? Dia akan mengeksekusi sintak ini, yaitu mengalihkan X dengan 2, lalu dijumlahkan dengan Y dan dikurangi dengan 5. Apa yang kita lakukan? Pertama kita tulis function, terus nama fungsinya apa? Ini kebetulan nama fungsinya hanya F. Berarti di sini boleh F. Ingat sekali lagi nama fungsi itu terserah Anda. Yang penting tidak ada spasi dan tidak duplikat dengan variabel atau nama fungsi lainnya. Kemudian kurung buka. Karena kita tahu fungsi ini akan bisa berjalan jika menerima dua buah data, maka kita tulis nama variabelnya misalkan X dan Y, tipenya integer. Kurung tutup, lalu panah keluar. Nah, kita tahu nih, jika rumus ini dieksekusi, maka hasilnya kemungkinannya ada dua kan? Bilangan. Nah, bilangan itu ada bilangan bulat, ada bilangan tidak bulat. Kira-kira dia yang mana?
Nah, diasumsikan oleh function ini hasilnya pasti integer. Ya udah boleh di sini tulis integer. Eh berarti karena X dan Y integer, otomatis hasilnya pasti integer ya. Kan nggak mungkin ada koma. Tapi kalau X-nya real, ya otomatis return-nya juga harus real. Ini common sense yang teman-teman dapatkan ketika mengambil Alpro 1. Setelah itu kita bikin spesifikasinya, yaitu mengembalikan, itu keterangan aja ya, gunakan bahasa kalian sendiri juga boleh. Mengembalikan nilai dari fungsi 2x plus y minus 5. Berarti dia akan menghitung ini sesuai dengan isi X dan isi yang ada di parameter. Kamus dia pakai hasil bertipe integer, dia butuh variabel hasil untuk menampung proses perhitungan. Baru setelah itu, karena hasil ini menampung hasil perhitungan, maka yang di return adalah si variabel hasil. Contoh, misalkan nih, fungsi ini mendapatkan nilai X 5, Y-nya 10. Maka akan dieksekusi ke dalam 2 dikali X, berarti 2 dikali 5, 10. 10 ditambah 10, 20, lalu dikurangi 5, berarti 15. Berarti variabel hasil ini ada angka 15, dan baris selanjutnya sudah baris return, maka yang dia return adalah isi dari hasil. Ingat, yang di return adalah isi dari hasil, bukan variabelnya. Jadi nanti fungsi ini akan mengembalikan angka 15 untuk siapapun yang memanggil dia saat itu. Nah, fungsi itu kan subprogram. Fungsi itu adalah ibaratnya pembagian tugas. Itu tuh teman kita yang lain, misalnya kita berkelompok ada 5. Nah, setiap orang sudah memiliki tahapan bekerja masing-masing. Dia baru bisa bekerja ketika dia dipanggil oleh main program atau oleh project manager lah bahasanya ya kalau di dunia nyata. Nah, jadi nggak bisa tuh kita udah bikin sintak fungsi tapi nggak dipanggil ya. Kalau kayak contoh tadi kan yang eating itu dipanggil dia eating berubah huruf tutup. Gimana cara manggil fungsi teman-teman di main program atau di fungsi lainnya? Ya, bisa banget di dalam sebuah fungsi memanggil fungsi lain itu boleh. Yang pertama adalah kita menyimpan hasil fungsi itu ke variabel. Contohnya gimana? Misalkan nih, saya punya fungsi yang tadi ya kita bikin fungsi f, lalu kita berikan dia data. Nah, datanya ini misalkan 5 sama 1. Ini boleh berbentuk variabel juga boleh. Kayak tadi ya, misalnya x, y. Ini boleh dengan catatan x-nya sudah punya value. Boleh di-assign sendiri oleh programmer atau inputan user. Ya. Kemudian ditaruh ke variabel nilai. Hati-hati, variabel nilai ini tipe datanya harus sama dengan return type dari fungsi f ini. Ini berarti kita simpan hasilnya ke dalam variabel hasil fungsinya. Kemudian kita juga bisa memanggil fungsi itu langsung dengan sintak output. Contohnya gini, output F2,4. Apa yang terjadi? Maka tadi sintaknya dari sana. Jadi fungsi itu akan memberikan value 2 dan 4. Bukan si fungsi itu. Si main program itu akan memberikan si fungsi F value 2 dan 4. Nah, nanti si 2 dan 4 itu akan dikopi ke sini. 2 ke X, 4 ke Y. Sesuai urutan variabelnya. Yang pertama, yang kedua akan dikopi ke variabel kedua. 2 dikali X, 4 ditambah 4, 8, 8 kurang 5, 3. Berarti function ini akan mengembalikan angka 3. Sehingga ketika ini dipanggil, sintak ini, dia akan menampilkan, berapa tadi saya bilang? Kok lupa ya? Segitulah ya. 23 apa tadi mau salah. Atau bisa juga function ini kita anggap sebagai sebuah value. Karena dia menghasilkan value ya. Contoh untuk case ini adalah kita memanggil function 5,1. Jadi nanti kita cek. Berarti X-nya 5, Y-nya 1, lalu diproses dengan rumus yang tadi, maka hasilnya berapa. Misalkan aja ya, hasil kita hitung aja ya, 5 sama 1. Saya nggak hafal tadi 2X. 5, 2 kali 5, 10. Tambah 1, 6. 6 kurang 5, 1. Berarti 5,1 ini menghasilkan angka 1. Kemudian dibandingkan dengan value dari fungsi
yang mendapatkan parameter input berupa 2 dan 4. Kita hitung aja 2 dan 4 itu berapa. 2 dan 4, 2 kali 2, 4, 4 tambah 4, 8, 8 kurang 3, 5. Berarti function itu menghasilkan value 5. Nah, value berapa tadi saya bilang? 4 tambah 4 tambah 3. 1 sama nggak dengan 3? Tidak. Berarti ini menjadi false. Dan false itu disimpan ke variabel sama. Gitu. Ini mau di-outputin langsung juga boleh ya. Cuma ini contoh ketika kita langsung memanggil fungsi dan fungsi itu langsung dioperasikan. Ini boleh. Operasi matematik boleh selama dia memang mereturn integer. Mau berupa perbandingan boleh. Yang nggak boleh teman-teman, bukan. Ini nggak nyambung. Nah, mumpung saya ingat nih teman-teman. Return ini hanya boleh mereturn variabel atau ekspresi langsung boleh. Ya, contohnya nih, saya nggak pakai contoh apa nggak mau cara yang seperti ini. Kalau saya buat ya, saya langsung return 2 kali X tambah Y min 5. Jadi saya nggak bikin deklarasi, saya nggak taruh di hasil, tapi langsung return 2X plus Y minus 5. Nah, itu boleh teman-teman. Tapi kapan boleh langsung return gitu aja ya. Jadi si prosesnya langsung di return kan. Hanya ketika itu adalah ekspresi matematik atau pembandingan kayak boolean hasilnya. Selain itu nggak boleh. Jadi nggak boleh itu ada return if ini dan itu nggak ada. Return if. Jadi habis return ada proses if. Habis return ada proses looping. Itu nggak boleh. Jadi returnnya hanya boleh satu sintak aja. Satu sintak non struktur kontrol. Nah, gimana cara manggilnya, teman-teman? Ini contoh ya. Saya punya function f, dia punya dua parameter formal, yaitu x dan y, dan ketika dia selesai bekerja, dia akan menghasilkan integer. Di sini spesifikasinya, mengembalikan nilai dari fungsi 2x plus y minus 5. Lalu di algoritma dia langsung mereturn. Nih, kayak tadi ya contoh saya. Ini adalah fungsi. Nah, yang bisa membuat fungsi itu bekerja adalah pemanggilan oleh program utama atau main program. Di program utama, itu pertama dia minta inputan A, B, C, D, E. Ya, sebuah integer. Kemudian dia bikin sintaks C diassign dengan F, A, B ditambah F, D, E. Nah, saya mau tanya, ada yang bisa jawab nggak? Apa isi C saat ini jika isi A itu adalah 1, B2, C3, D4, E5? Ada yang bisa jawab? Apa isi C? Ada? 12, Bu. 12 ya, kita cek dulu ya, saya juga belum hitung. Oke, kita coba ya. F, A, B. A-nya 1, B-nya 2. Berarti ini 1, ini 2. Kita masukkan. Kita copy. Ya, bukan kita copy. Compiler akan mengcopy. A akan di-copy ke X. Berarti di X ada angka 1, di Y ada angka 2. Kalau diproses 2 dikali 1, 2 ditambah 2, 4. 4 kurang 5 berarti minus 1. Berarti ini menghasilkan minus 1. Kemudian ditambah fungsi, masih memanggil fungsi yang sama, tapi value-nya berubah, D sama E. Berarti D ini 4, E ini 5. Berarti kita copy ya ke X dan Y. Berarti ini 4, ini 5. Kemudian kita proses. 2 dikali 4, 8. 8 tambah 5, 13. 13 kurang 5, 3. Berarti di sini 3. Kita proses. Minus 1 ditambah 3 itu 2. Berarti di variabel C ada 2. Tolong dikoreksi ya teman-teman, takutnya saya salah ngitung. Secara umum caranya begitu ya. Kemudian ada sintaks selanjutnya 14 nilai diassign dengan FCC. Nah, pertanyaan saya teman-teman, C di sini tuh berapa? Mas Fajri. 2, Bu. Betul. C yang digunakan adalah C yang terakhir, terbaru, terupdate.
Sini 2, di sini 2. Tapi sekali lagi teman-teman, hati-hati. Jangan bayangin ini prinsip ini ya, prinsip tadi ya C yang dipakai yang mana, bla 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 itu berlaku di Python. Enggak ya, Python itu agak beda ya. Jadi untuk algoritma secara umum itu biasanya mengikuti kebiasaan bahasa pemrograman yang umum. Nah, teman-teman juga lihat tadi ya, ketika di sini XY, ketika dipanggil di sini FAB, nggak ada masalah teman-teman, karena dia sifatnya mempes, ya, mempes by value, ibaratnya kayak kalau kita mengcopy isi. Jadi bukan menggunakan variabel yang sama ya, sama-sama X, enggak. Gitu. Kemudian urutan tipe data ini penting. Kenapa penting ya tadi ya? Karena variabel pertama akan di-copy ke variabel pertama, variabel kedua akan di-copy variabel kedua. Misalkan nih, function menghitung luas segitiga. Luas segitiga itu alas kali tinggi bagi dua, berarti butuh dua data, alas dan tinggi. Kita udah nulis parameter pertama itu alas, parameter kedua itu tinggi. Ketika dipanggil di main program, kita menempatkan value alas itu di variabel kedua. Nah, nanti kebalik tuh ngitungnya ya. Makanya hati-hati. Nama variabel pada argumen atau parameter aktual tuh ini ya. Ini tuh parameter aktual nih, teman-teman. Yang saat itu dipanggil atau yang diberikan kepada fungsi ketika dipanggil. Ini parameter formal namanya. Itu boleh berbeda ya. Mau sama juga nggak masalah. Tidak akan error. Ingat, ketika di sini misalkan ya, inputnya itu XY. Lalu saya panggil X, Y. Di sini ada XY, di sini ada XY. Error nggak, Bu? Nggak error. Ingat, kenapa? Karena XY di sini hanya dikenali oleh function ini saja. X yang di sini ya dikenali, bukan XY yang di situ. Gitu. Itu namanya variabel lokal. Tapi semua variabel yang ada di sini bisa diakses oleh semua fungsi prosedur yang ada di program tersebut. Nah, itu bedanya variabel global. Global itu semua variabel yang ada di kamus data main program. Oke, kita masuk ke latihan soal. Ada yang tahu apa rumus volume tabung? Ada? Volume tabung. Nah, saya ingat. Jadi volume tabung itu adalah luas alas kali tinggi. Luas alas dikali tinggi. Nah, tabungnya, luas alasnya itu kan lingkaran ya. Berarti 3,14 dikali R kuadrat ya. Kali R. Pi R kuadrat. Kemudian baru dikali tingginya. Berarti rumus dari menghitung volume sebuah kubus adalah 3,14 dikali R dikali R dikali tinggi. Nah, di sini kita diminta membuat program yang digunakan untuk menampilkan volume dari tabung. Simpel kan? Tapi ingat, karena ini materi fungsi, implementasikanlah penggunaan fungsi. Ya. Jadi harus ada fungsi di dalam program itu yang akan dipanggil, dan fungsi tersebut tugasnya menghitung volume tabung. Nah, sekarang saya tanya teman-teman. Melihat rumus dari menghitung volume tabung adalah seperti ini, berarti kalau kita bikin function, misalkan function, ini saya singkat aja teman-teman ya, vol tab, nah, volume tabung. Ada berapa parameter yang dibutuhkan oleh si fungsi ini agar bisa menghitung volume sebuah tabung? Ada yang bisa jawab? Satria. 3, Bu. Kenapa 3, Mas Satria? Itu R kali R kali R kali T. Nah, R ini adalah R yang sama nggak dengan yang di kiri? Sama, Bu. Sama ya, nah karena sama, berarti sebenarnya ini value-nya sama. Sehingga cukup 1 R. Gitu ya. Tinggal nanti dikalikan dengan R. Kemudian yang kedua adalah T. Jadi kita butuh hanya 2 data, yaitu jari-jari dan tinggi. Gitu. Maka di sini, lupa itu kalau di close dia hilang. Oke, kita bikin ya.
Function fold tab. Tadi siapa ya? Aduh, lupa yang ngomong setelah Satria siapa ya? Yang open mic tadi terakhir. Arif. Saya. Ah, Nah, berarti di sini function fold tab dalam kurung karena tadi ada dua value ya. Ada dua variabel, kita samakan saja r, t, tipenya integer. Jangan integer ya, kita bikin real saja. Tutup kurung. Apa habis ini? Masih ingat nggak? Sintaknya apa? Setelah tutup kurung. Tanda panah, Bu. Betul, Mas Fajri. Tanda panah. Setelah itu, apa setelah ini? Tipe data ya, Bu? Betul. Kira-kira, Mas Rifki, tipe datanya apa sih setelah kita selesai menghitung volume tabung? Mas siapa tadi ya? Rifki gitu ya namanya? Rizky. Oh, Rifki Satria. Oke, ada yang tahu nggak? Berarti ini tipe datanya apa? Mas Satria real kok? ya, Bu ya? Betul sekali. Real. Karena pasti ada koma-komaan ya. Setelah kita bikin headernya, kita jangan lupa spesifikasi. Nah, kalimatnya misalkan dikembalikan volume sebuah tabung. Nah, gini doang juga nggak apa-apa. Karena ini ya, diasumsikan volume tabung apa rumusnya itu sudah clear di soal atau di mana. Tapi kalau ini intinya bebas gitu ya. Baru kita masuk kamus data dan algo. Saya tidak terbiasa mengisi kamus data dulu. Saya terbiasa ngoding dulu baru mengcopy variabel yang dibutuhkan kamus data. Nah, kira-kira di algoritmanya apa nih yang kita lakukan, teman-teman? Sudah ada kan R-nya? Nih, udah dikasih R-nya, T-nya udah dikasih. Tinggal kita eksekusi. Bagaimana cara menghitung volume sebuah tabung? Boleh pakai cara yang ini ya. Kita bikin variabel dulu untuk menampung ya. Real. Kemudian di sini hasil kita assign dengan rumus tabung. Proses menghitung tabung. 3,14 dikali R, dikali R, dikali T. Baru return. Nah, apa yang di return? Hasil, Bu. Betul, hasil. Ini versi ini ya, versi yang hmm, ya versi yang lumayan banyak nulis kalau kata saya. Bisa juga kita membuat tidak begini ya, langsung aja return. Nah, harus langsung return. Oh ya, jangan lupa end function. Nah, ini juga boleh. Jadi tidak punya kamus data. Dan itu nggak ada masalah ya, teman-teman, di algoritma. Biasanya hanya bahasa pemrograman tertentu, salah satunya Golang, yang dia tidak akan dieksekusi kalau masih ada variabel tidak terpakai. Berarti dia efisien. Nah, ini jawaban untuk soal nomor 1. Nah, ini kan baru fungsinya. Ingat yang diminta bikin program yang berisi fungsi. Sekarang kita bikin program. Program, misalkan main ya, program utama. Dia juga punya kamus data, dia juga punya algoritma. Tugasnya program main adalah menghitung volume dari tabung, di mana proses penghitungan volume tabung itu sudah disuruh atau diwakilkan oleh function VOLTEP. Tugasnya main program hanya memanggil saja. Pertanyaannya, ketika kita mau memanggil VOLTEP, kita harus ngasih berapa data ke VOLTEP? 2, Bu. 2, yaitu data jari-jari dan tinggi. Tinggi. Main program udah punya belum data jari-jari dan tinggi? Belum, Bu. Belum, berarti biasanya main program akan meminta kepada user. Contohnya, nanti kita misalkan output, masukkan jari-jari dan tinggi tabung. Kemudian input, user yang inputin, misalkan saya gunakan variabel yang berbeda ya, jari dan tinggi. Berarti di kamus data saya masukkan jari, tinggi, tipenya real. Sekarang
main program sudah punya nih jari-jari dan tinggi yang akan diproses. Berarti kita tinggal panggil. Nah, cara panggilnya gimana? Bisa dengan misalkan luas, di assign ini variabel berarti ya. Terus nama functionnya. Nama functionnya apa? Ada yang tahu nama functionnya? Full tab, Bu. Betul, full tab. Lalu kita masukkan parameter aktual, yaitu dua variabel yang akan kita proses. Siapakah variabelnya? Jari yang tinggi berarti. Betul sekali, jari dan tinggi. Ini cara pemanggilannya. Sehingga ketika ini dieksekusi, misalkan jari yang diinputkan angka 5, tingginya 10. Nanti ketika full tab dipanggil, dia akan mengopi jari ke R, jarinya 5, berarti di sini 5, T-nya dari tinggi, berarti 10. Terus di proses-proses muncullah sebuah angka yang disimpan ke variabel luas. Sehingga program utama sekarang sudah mendapatkan perhitungan volume tabung, tapi yang ngerjain bukan dia, yang ngerjain adalah fungsi yang dia panggil. Baru deh, tugas dia adalah mengoutputkan ke layar. Apa variabel yang akan di-outputkan? Luas, Bu. Betul, seperti itu. Sudah, jadi teman-teman, sebuah program yang bertugas menghitung volume tabung, di mana program tersebut menyerahkan kepada fungsi volume tabung, voltab. Gitu. Ada yang tanyakan teman-teman dari function? Aman? Oh, oh ya udah. Aman. Tadi ada notif. Aman, ada yang mau nanya? Oke, nggak ada. Kita lanjut ke contoh lain. Nah, ini ya. Nah, saya mau tanya teman-teman. Eh, boleh nggak sih saya tambahkan di sini? Boleh nggak? Nah, saya tambahkan sintak input R, T. Ya kan sebelum kita ngitung harus kita minta data dulu, Bu, dari user R, T di dalam function. Apa pendapat kalian tentang sintak ini? Boleh nggak? Nah, nggak boleh, teman-teman. Kenapa? Ingat, fungsi itu sudah diberikan data di parameternya. Jadi jangan minta lagi, ya. Walaupun di dunia nyata fungsi itu boleh input, boleh output, tapi khusus di materi algoritma kita gunakan fungsi yang murni, ya. Dia tidak bisa input, tidak bisa output. Siapa yang menginputkan minta ke user? Ya main program kayak tadi contohnya. Siapa yang akan menampilkan ke layar? Ya main program gitu. Nah, dengan membuat sintak input ini, bayangin, ketika dipanggil, R ini sudah ada nilai 5 dan 10. Tiba-tiba di dalam function dipanggil input RT. User ditanya lagi angkanya, ternyata dia nginputin 3 sama 7. Nanti yang dia return bukan hasil perhitungan jari-jari 5 10, tapi hasil perhitungan 3 7. Nah, jadi nggak boleh ada input di sini. Dia akan mereplace jatuhnya nanti prosesnya. Gitu ya. Contoh ini luas tabung. Teman-teman tahu nggak luas tabung itu apa? Nah, ini saya langsung contohkan ya, karena rumusnya lumayan banyak. Jadi, kita tahu bahwa tabung itu bentuknya seperti ini ya. Gitu ya. Luas tabung itu adalah luas permukaan tabung. Dan kita tahu tabung itu terdiri dari dua buah lingkaran. Jadi kita harus menghitung luas dua buah lingkaran dan si selimutnya yang mengelilingi dia. Kalau selimutnya dibuka, bentuknya sebenarnya persegi panjang. Di mana yang sisi ini adalah tinggi, yang sisi atas ini adalah keliling dari lingkaran. Ini kan ya kalau kita buka berarti keliling. Nah, di sini teman-teman, si program tabung tersebut yang disuruh menghitung luas tabung memutuskan untuk membuat dua buah fungsi. Fungsi pertama adalah menghitung luas lingkaran. Loh, kok menghitung luas lingkaran, Bu? Ya, karena kita paham bahwa ketika kita menghitung luas permukaan, ada dua lingkaran yang harus dihitung. Wah, ini kelihatan banget bahwa menghitung luas lingkaran akan digunakan dua kali ya prosesnya, misalkan.
Nggak gitu juga sih. Intinya terdiri dari dua tahap lah ya. Pertama menghitung luas lingkaran. Nanti kita kalikan dua ya, karena ada dua lingkaran. Dan menghitung luas permukaan selimutnya. Jadi saya bikin function luas lingkaran. Luas lingkaran itu adalah rumusnya VR kuadrat. Artinya kita butuh cuma satu data, yaitu R yang akan kita proses. Di sini berarti R real, dan return type-nya ada real, kemudian spesifikasinya mengembalikan luas lingkaran dengan jari-jari R. Di dalam algoritma dia langsung return 3,14 dikali R dikali R. Itu adalah function luas lingkaran. Nah, kemudian ada function luas selimut. Rumusnya apa luas selimut? Luas selimut itu adalah 2VR kali T. Berarti ada butuh T dan butuh R. Ya sudah, kita masukkan function luas selimut, R, T real, dan returnnya adalah real. Spesifikasinya mengembalikan luas persegi yang menjadi selimut dari tabung berjari-jari R dan tinggi T. Tinggal dibikin return 2 dikali 3,14 dikali R dikali T. Itu rumusnya. Setelah selesai membuat dua buah fungsi ini, maka program tabung bisa memanggil mereka sesuai kebutuhan. Tidak ada function hitung luas permukaan ya, teman-teman. Di sini ada. Ingat tadi sebuah fungsi sebaiknya dibikin agar bisa independen. Jangan bikin function luas tabung di dalam itu prosesnya semua ada di dalam. Karena kita tahu sebenarnya kita butuh juga loh luas lingkaran suatu saat. Dan penghitungan luas lingkaran itu menjadi bagian dari perhitungan volume. Ya udah, mendingan kita lepaskan luas lingkaran itu menjadi fungsi sendiri. Agar ketika nanti kita mau hitung kerucut, kita mau hitung lingkaran, bukan tabung ya, luas lingkaran, itu bisa kita panggil lagi. Tapi kalau disatukan ke dalam sebuah fungsi, di mana menghitung luas lingkaran di dalam, menghitung luas selimut juga di dalam, efeknya ketika kita butuh menghitung hanya luas lingkaran, kita nggak bisa manggil function tersebut. Nah, kemudian kita akan minta data jari-jari dan tinggi dari user di main program, kemudian kita assign variabel dengan proses pemanggilan fungsi. Nah, ingat, luas lingkaran tabung itu terdiri dari 2 kali luas lingkaran ditambah luas selimut. Nah, berarti tugas kita adalah 2 dikali dengan pemanggilan function luas lingkaran dengan parameter aktual jari ditambah pemanggilan luas selimut dengan parameter aktual jari dan tinggi. Nah, misalkan ada angkanya. Nanti diproses tuh. Yang ini akan mengeksekusi yang itu mengeksekusi yang ini. Nanti ini akan menghasilkan sebuah value, ini akan menghasilkan sebuah value, lalu dijumlahkan dan dikalikan 2 dan disimpan di variabel luas. Lalu di-outputkan luas. Gitu, teman-teman. Ini contoh ketika dalam sebuah program terdiri dari dua function. Dan biasanya sebuah program itu fungsinya banyak sekali. Sebenarnya tanpa sadar kalian tuh sudah menggunakan fungsi loh. fmt.print itu fungsi, itu modul. Nah, terus kalau di string itu len ya, menghitung panjang string. Itu juga sebuah modul, teman-teman. Bawaan dari bahasa pemrograman yang isinya adalah kode-kode program yang kita ya terima aja, dia aja gitu ya. Nah, jadi kayak sama kayak main program. Yang main program ini, main program ini dia cuma manggil luas lingkaran aja, terus dia kasih value. Apakah dia tahu isi algoritma luas lingkaran? Enggak. Ya, sama ketika kita menggunakan modul-modul yang ada di Golang. Kalian tanyakan boleh langsung ya, teman-teman. Nah, ini contoh yang lain adalah ketika kita harus mengconvert ya, dari Celsius ke Fahrenheit. Berarti nama fungsinya adalah coba teman-teman. Function apa nih? Function Konversi, Bu. konversi. Biasanya ya kalau ini kita pakai bahasa modul yang umum ya. Convert dari apa ke apa. Misalkan cell to fah gitu ya. Bisa kayak gini. Ada juga yang gini. Cell to fah boleh. Sekali bagi bebas. Tapi ingat, jangan bikin fungsi yang kalian bingung. Convert apaan? Menit ke detik, detik ke menit. Atau convert
dolar ke rupiah. Jadi harus clear. Atau convert suhu aja, Bu. Suhu kan banyak, Celsius Fahrenheit, Fahrenheit Celsius, dan selanjutnya. Jadi ini lebih mudah. Oke, kemudian convert dari Celsius to Fahrenheit itu butuh berapa data? Berdasarkan rumusnya itu. Celsius to Fahrenheit, iya kan Celsius. Dia ngasih rumusnya juga nggak niat. Ini ngerasa nggak rumusnya itu apa? Celsius to Fahrenheit atau Fahrenheit to Celsius tuh? Rumus di slide. Bener nggak saya nangkepnya ini rumus Fahrenheit? Enggak bener. Celsius to Fahrenheit. Ya Allah. Sudah lupa saya. Iya. Celsiusnya dapat terus dikali-kalikan jadilah Fahrenheit. Nah, gitu ya. Hampir aja saya nyalahin Pak Pras nih. Aduh, harus ngetik ulang deh. Ayo deh saya. Apa parameternya teman-teman? Kita mengubah Celsius ke Fahrenheit. Berarti butuh data apa? Mengkonversi dari rupiah ke dolar. Berarti butuh data apa? Jumlah rupiahnya kan? Mau konversi nih, kalau uang 100.000 didolarin berapa? Berarti kan dari rupiah ke dolar. Atau dari dolar ke rupiah nih. Kalau saya punya uang dolar 5 lembar, 5 dolar, itu rupiahnya berapa? Berarti kan butuh value dari yang akan dikonvert. Berarti kalau di sini karena Celsius Fahrenheit dan di rumusnya adalah variabel Celsius, berarti kita butuh Celsiusnya. Di sini saya tulis misalkan C aja ya. Tipenya apa ya? Return value-nya apa, teman-teman? Ketika sudah jadi Fahrenheit. Real juga, Bu. Betul. Kemudian di dalam kita bikin kamus data, algo. Ya udah kita tinggal return 9/5 dikali apa, teman-teman? Celsius. Celsius yakin. Celsius apa C? Oh, C. Nah, C. Karena yang kita punya datanya C dari parameternya. C, kemudian dikurung buka tutup, kita tambah 32. Nah, ini kita tidak butuh kamus data ya, karena memang tidak ada kebutuhan penambahan variabel bantuan. And function. Nah, dah. Inilah hasil function convert cell to Fahrenheit. Program utamanya gimana? Program utamanya program main, kamus data, algo, input. Misalkan kalau di sini C juga boleh ya. C ini tidak duplikat ya, teman-teman, tidak akan konflik. Kita bikin di sini serial. Baru kita misalkan pengen langsung lihat teman-teman. Di keluaran itu kan harus persis kayak gitu tuh. Harus 36 Celsius sama dengan 96,8 Fahrenheit. Maka ada ide nggak? Sebaiknya saya memanggil si fungsi itu dengan style yang mana? Apakah style disimpan ke variabel dulu, ataukah langsung di-outputkan, atau seperti apa? Pilih yang mana? Jadi disimpan di variabel dulu ya, Bu ya? Ya, lebih lebih aman sebenarnya. Kalau langsung di-outputkan itu, teman-teman, nanti misalkan output convert cell to fah, terus isinya ada sebuah variabel, misalkan dia cuma melempar ke layar tapi tidak disimpan ke memori. Sehingga ketika baris 2 juta, kalian baru ingat, wah, saya harus akses tuh value-nya dari function convert cell to far. Karena nggak disimpan, kita harus panggil lagi. Nah, kebayang nggak kalau function ini berisi 2 juta baris? Padahal udah sempat dieksekusi, cuma nggak ke-save. Ya, jadi untuk kehati-hatian lebih baik disimpan ke variabel. Kan hasil mendapatkan, panggil fungsinya. Nama fungsinya apa? Convert cell to fah.
Sel upah. Apa yang saya berikan di sini? Parameter aktualnya apa? Si, Bu. Si. Jangan lupa di sini hasil. Setelah itu boleh nggak output gini? Boleh nggak? Nggak boleh ya teman-teman, karena di soalnya mintanya bukan keluar 96,8, tapi harus 36 Celcius sampai dengan berapa. Berarti ya harus di ini di formatting ya. Coba apa yang harus saya tulis agar outputnya sama persis dengan yang contoh. 36 ini adalah sebuah value Celsius. Dan kalau di contoh kedua dia 78,3. Contoh ketiga 5. Berarti itu sebuah variabel ya. Variabel apa yang menyimpan data Celsius? C, Variabel Bu. C. Berarti kita tulis dulu sini C. Sini C. Nah, karena dia variabel, kita ingin tampilkan ke layar, nanti yang keluar adalah misalkan diinputkan user C tadi itu 36. Berarti nanti di layar keluar 36. Nah, kita inginnya bukan cuma 36, tapi 36 spasi Celsius. Maka kita harus tambahkan dengan string. Nah, pakai koma, terus di sini Celsius. Kemudian habis Celsius ada sama dengan. Oh, berarti ini ada sama dengan. Habis sama dengan ada spasi. Oh, ini pakai spasi. Baru variabel yang menyimpan hasil perhitungan konversi. Di variabel apakah itu? Hasil, Bu. Hasil. Terus koma, terus spasi, Fahrenheit. Udah selesai teman-teman. And program. Nah, seperti ini main program yang akan mengeksekusi atau memanggil function convert cell to Fahrenheit. Bu. Yep. Itu Maaf, sebelum nanya dulu. Function convert cell to Fahrenheit ada kurang satu, ada yang enggak? kayak harusnya dibikin ini, Bu. Apa prosedur yang mainnya. Jadi nanti mainnya tuh ngelooping buat nge-call prosedurnya gitu. Jadi ada satu input dulu berapa banyak datanya, terus di loop Iya, sorry, saya baru gitu. sadar. Ini ada banyak masukan ya. Oke, terima kasih, Mas. Tadi siapa yang open mic? Mas Arik ya? Amar, Bukan, Bu. Bu. Mas Amar, Bu. Mas siapa? Oke. Iya, saya baru Amar, nggak. Bu. Amar, ya. Siap, makasih Amar. Ini tuh ternyata bukan ada contoh 5 kasus ya. Oke, kita ini dulu. Ini salah kayak bukan salah. Ini kurang sesuatu, ada yang nggak? Apa yang kurang? Yang ini, function saya. Spesifikasinya, Bu. Betul, karena kita sedang belajar algoritma dalam materi function. Kalau kalian lupa, -2. Sekarang saya yang di minus ya. Oke, maaf teman-teman, untuk yang main program saya nggak ngeh. Nah, ternyata di main program itu adalah terdiri dari n baris yang masing-masingnya menyatakan nilai Fahrenheit. Salah bahasa. Terdiri dari berapa baris? Baris pertama ada bilangan n, banyaknya data, n baris berikutnya adalah nilai temperatur dalam satuan Celsius. Berarti kita butuh looping ya. Oke, kita timpa aja di sini. Program, oh jangan. Nggak apa-apa lah. Program main, kamus data, algo. Nah, karena katanya butuh eh, proses konversi n kali, berarti kita minta inputan ke user n-nya. Nah, baru sini kita loop sebanyak n. Pakai sintak apa? Ada yang ingat nggak? Pakai sintak apa loopingnya? Pakai apa? For, Bu. Boleh. Karena udah clear jumlahnya pakai for. For i sama dengan 1, to, n, do. Berarti kita akan looping mulai dari i-nya bernilai 1 dan dia akan bertambah 1 sampai mencapai n. Kita bikin kamus data, berarti ini ada n, ada i, tipenya integer. Jangan lupa tabulasi ini nih teman-teman, tabulasi ini penting banget ya. Kalau kalian menjawab soal di LMS atau assessment tidak pakai tabulasi, rata kiri semua langsung kurang 30% nilainya. Karena nggak boleh ngoding kayak gitu, itu tidak clean code ya.
Kalian aja bacanya pusing nanti kalau semua kurung-kurung awal rata kiri gitu ya. Berarti di sini apa yang dilakukan? Meminta inputan suhu atau tadi kita udah apa ya? Kita pakai apa ya tadi? C aja ya. Berarti di sini C tipenya real. Input C, habis input C baru kita masukkan ke hasil. Tadi apa? Salah. Convert salah. Cell to dalam kurung si variable C itu sendiri. Nah, setelah dihitung kita tampilkan. Tampilkannya kan berkali-kali juga ya, langsung setelah input keluar tampilan berarti di outputkan di sini. Output C, Celsius dengan apa ya di sini hasil, kemudian Fahrenheit. Setelah selesai satu value kita looping lagi, berarti kalau looping lagi kita balik lagi berarti kita N4, berarti udah selesai satu tahapan. Celsius gitu ya. Oke, teman-teman. Dengan begini, maka kalau N-nya adalah 3, input pertama misalkan ini contohnya 36 ya. Aduh maaf teman-teman. Semoga masih kelihatan ya tadi. Ya, jadi dia akan ngeloop, dan di dalam loop ada pemanggilan function berulang-ulang. Itu ya jawaban untuk soal 3. Ada yang mau tanya nggak? Clear nggak? Clear nggak teman-teman? Sebenarnya ini cuma cara membuat coding-codingan yang kalian buat sebelumnya itu menjadi subprogram aja. Logiknya tetap sama, butuh looping, butuh if then, itu sama aja. Jadi cuma lebih ke mengubah the way we code gitu ya. Ini ada contohnya. Ini pakai while ya, kalau di sini boleh. Udah deh. Nah, di sini ada soal latihan, teman-teman. Dan soal latihan ini sudah saya taruh di LMS. Jadi nanti teman-teman eh, ada 2 jenis latihan seperti biasa yang saya sampaikan setiap pekan itu. Pertama adalah latihan ngoding, di mana latihan coding itu unlimited waktunya, unlimited attempt-nya. Karena tujuannya memang cuma mensupport teman-teman kalau di praktikum itu kurang maksimal. Nah, di sana kalian bisa men-trial berbagai macam case dan dapat feedback ini salah atau tidak. Kalau udah mentok, bu saya udah merasa benar semua, tapi hidden hidden test case-nya terus yang salah. Emang hidden test case-nya apa? Nah, teman-teman bisa tanya di grup Telegram ya. Nanti saya share. Saya udah WA. Jangan ke Telegram lah kalau apa PJJ mah. Langsung aja PM Asdosnya ya. Kenapa tadi saya bahas itu ya? Tugas. Kedua, tugas algoritma. Tugas algoritma itu adalah tugas yang ada di slide sebenarnya. Ini contohnya ya. Ini ada soal permutasi. Nah, teman-teman kerjakan langsung di LMS pada section latihan algoritma sintaks pseudocode. Itu keywordnya. Jadi nanti ada soal, terus kalian langsung ngetik di situ aja. Ya, tidak perlu tulis tangan, langsung ngetik di sana. Nah, bedanya kalau latihan pseudocode ini sekalian simulasi ketika akan assessment. Jadi ada limitnya, yaitu satu jam, ada 5 soal, teman-teman jawab dalam bentuk pseudocode. Dan ini nggak autograder ya, jadi kalian nggak bisa langsung tahu nilainya, karena ini cuma algoritma sintaks pseudocode. Nanti akan dikoreksi, bisa oleh saya, bisa oleh Asdos. Biasanya sih nanti kita akan kasih notes. Oh ini kurangnya apa, harusnya diperbaiki apa. Harapannya sih, walaupun saya setting semua deadline-nya adalah di 13 April, jangan mepet-mepet ya kerjainnya, karena kalian jadi nggak bisa ngukur kemampuan kalian pertama. Kirain teh ngerti gitu, ternyata baru dikerjain di pekan ke-6. Loh kok aku nggak ngerti ya ternyata gitu. Dan waktunya udah mepet untuk bisa memahami kembali. Yang kedua adalah mencicil juga ya. Kita nggak tahu ya, tiba-tiba mungkin di pekan keberapa di niatan kita ngerjain ternyata kita sakit gitu ya. Apalagi kalau hamin deket gitu. Nanti insya Allah saya akan buka semua akses karena ini baru generate berhasil ya, kemarin banyak error. Nanti akan saya setting semua tugas di pekan ke-1 hingga pekan ke
4 ya, karena materi Subcao 1 itu cuma sampai pekan 4, dibuka sampai pekan ke-7. Ya, itu untuk Subcao 1. Waktunya banyak, silakan dimanfaatkan dengan baik. Ingat, latihan di LMS, terutama yang latihan coding, itu karena udah unlimited segala macam, sebenarnya nggak usah khawatir dengan nilai. Nilai yang diambil nilai terbesar juga. Dan ingat, nilai tugas itu cuma 5 poin loh di Subcao, setiap Subcao. Jadi, jangan tertekan untuk mendapatkan nilai sebaik-baiknya dengan kondisi otak yang tidak baik-baiknya ya, saking menggunakan ChatGPT atau apapun itu. Perhatikan ketika menjawab algoritma tabulasi ya, tab tadi. Dan yang kedua adalah gunakan sintaks pseudocode yang digunakan di kelas. Jangan menggunakan bahasa pemrograman. Ya, kalau bahasa pemrograman silakan kerjakan di bagian kuis pelatihan Golang. Begitu saja teman-teman materi kita hari ini. Boleh, Mas Fajri? Saya mau tanya Bu, yang tadi kan subprogram ada dua ya Bu ya, function dan prosedur. Betul, Terus perbedaan utamanya itu kan ada dipakai return atau tidak. betul. Terus cara tahu kita pakai function dan prosedur itu dalam kondisi seperti apa ya Bu? Oke, jadi gini teman-teman. Function itu tadi ada di slide keberapa ya? Nah, ini. Nah, teman-teman sadar nggak tadi yang contoh di awal yang ada eat, get a plate, bla bla bla. Itu pakai function atau pakai prosedur? Masih ingat nggak? Contohnya prosedur ya, Bu, ya. Nah, Sama-sama. prosedur. Kenapa dia menggunakan prosedur, Bu? Karena function itu wajib, mana tadi? Kok nggak ada? Baik. Simpelnya gini, harusnya ada penjelasannya. Kok nggak ada? Jadi, function itu sebuah modul program di mana dia wajib memiliki parameter lokal. Itu yang pertama. Artinya, tugasnya dia adalah mengolah. Nah, sedangkan yang tadi yang eat, get, apply itu kan cuma ngeprint doang tuh. Dia nggak butuh data kan? Itu bisa pakai prosedur. Kalau function nggak bisa. Function dengan parameter lokal yang kosong tuh nggak boleh. Nggak boleh ya. Even prosedur aja itu sebenarnya tidak baik. Kecuali memang nggak ada data yang terlibat ya. Nggak bisa dipaksa. Itu contoh yang pertama. Yang kedua, biasanya function itu kan mengembalikan nilai cuma satu. Sadar nggak kenapa cuma satu, teman-teman? Fungsi ini hanya bisa menghasilkan satu nilai. Sadar nggak? Di sini. Jadi dia hanya menghasilkan satu value. Nggak bisa menghasilkan dua value. Atau lebih gitu ya. Walaupun banyak bahasa pemrograman yang membolehkan. Kan gimana yang buat bahasa pemrograman ya, teman. Contohnya nih, buatlah sebuah modul yang menghasilkan luas dan jangan luas. Oh, menukar dua buah bilangan. Fungsi ini atau proses ini menukarkan dua buah bilangan. Jadi misalkan tadinya di A itu ada angka 10, di B ada 100, nanti dia terswap. Di A jadi 100, di B jadi 10. Nama juga menukarkan dua buah bilangan. Pasti kan butuh dua bilangan. Tapi kan ketika dia memproses, hasilnya juga berupa dua buah bilangan. Berarti lebih dari satu tuh. Maka menggunakan prosedur. Jadi kelebihan prosedur adalah dia sangat fleksibel. Parameter lokalnya nggak ada boleh. Terus kalau di function nggak boleh proses input minta ke user, nggak boleh output ke layar, di prosedur boleh. Jadi kalau kita ngerasa bahwa saya tuh butuh si modul ini cukup menghitungkan saja. Karena nanti cara menampilkan itu urusan saya. Cara menginputkan data itu saya yang atur karena akan input bareng-bareng dengan data lain. Sedangkan fungsi ini atau proses ini hanya membutuhkan data pertama doang nih di proses input. Nah, berarti jangan gunakan eh, prosedur, gunakanlah function. Karena kalau prosedur
Apalagi proses inputnya di dalam prosedur kan boleh ya, prosedur boleh input, boleh output, nggak input juga boleh, nggak output juga boleh, nggak berparameter juga boleh. Jadi sangat fleksibel. Saking fleksibelnya sehingga ada dua prosedur dengan proses yang sama, tapi proses dia berkomunikasi dengan program berbeda. Ya, yang satu prosedurnya menghitung, misalkan sama-sama menghitung konversi, tapi dia sekaligus mengoutputkan ke layar. Yang satu sama-sama menghitung konversi juga, tapi bedanya dia tidak mengoutputkan ke layar, tapi dia meminta inputan user. Jadi habis inputan user, dia proses. Ketika dia selesai memproses, dia taruh hasilnya ke variabel seperti function. Itu sangat banyak kemungkinannya. Nah, hati-hati kalau memang teman-teman aware bahwa proses ini tuh sebenarnya cuma menghitung ini, gitu ya. Jangan menghitung, menentukan apakah seorang mahasiswa itu cum laude atau tidak. Itu kan clear tuh, simple ya, ya pakai function. Tapi kalau, duh, sepertinya saya membutuhkan eh, proses yang eh, menentukan eh, atau yang tadilah simpelnya swap aja gitu. Atau kita memang mendesain dari awal bahwa proses ini terdiri dari banyak input dan outputnya juga banyak atau hasilnya juga banyak. Ya udah bikin prosedur yang fokus ke sana. Contohnya nih login. Login itu kan terdiri dari menampilkan menu login, menginputkan data username password, kemudian melakukan pengecekan apakah username-nya passwordnya sesuai atau tidak. Jika sesuai maka akan ditampilkan halaman kedua yang berisi menu-menu. Itu proses login. Nah, di proses login itu terdiri dari beberapa macam baris. Tapi begitu polanya terus. Jadi nggak mungkin berbeda. Namanya login itu pasti tampilan layar depannya sama terus. Ya, jadi ya itu boleh pakai prosedur. Ya, karena lebih fleksibel. Kalau function nggak bisa. Gitu. Mungkin functionnya adalah proses mengecek apakah username dan password ini match atau tidak. Ya, jadi di dalam prosedur itu ada pemanggilan function. Functionnya sederhana, cuma ngecek apakah username dan password ini ada di database misalnya. Tapi si prosedurnya terdiri dari menampilkan tampilan menu, apa, login, terus memberikan notifikasi, maaf, username salah, password salah, atau kalau berhasil akan tampil welcome to the club gitu ya, terus muncullah halaman depan. Nah, itu kan banyak prosesnya ya. Berarti itu pakai prosedur, gitu ya. Semoga menjawab ya. Siapa ya tadi yang nanya? Yang nanya siapa ya? Oh, lupa saya. Lupa. Ya, ya mungkin itu teman-teman materi kita hari ini. Silakan dikerjakan LMS-nya ya. Mau yang coding, mau yang pseudocode boleh. Semakin cepat kalian mengerjakan, maka kita ngoreksinya juga bisa dicicil. Jadi kita bisa ngasih feedback lebih awal, sehingga teman-teman pas assessment tuh tidak mengulangi kesalahan yang sama. Karena ngerjainnya mepet, jadi nggak sempat baca feedback dari kita. Wah, salah loh nulis sintaknya begini. Gitu-gitu ya. Oke, kita cukupkan. Oh, boleh, Mas Amar. Bu, itu kalau yang di LMS itu baru ada 2 modul kan ya, Bu? Ya, Ya. saya akan setting sampai modul terakhir. Oh, oke baik, Bu. Ah, Terima kasih. ya, sama-sama. Mungkin ini teman-teman, kenapa kok jadi lama? Jadi proses generate itu dilakukan di sebelum kuliah. Dikarenakan saya harus menunggu dari S1 reguler, IF reguler, alkohol reguler, akhirnya saya terlewat. Ya, mau nggak mau ya, namanya juga yang pusatnya adalah IF, jadi ya derita saya gitu ya. Karena sudah terlewat masa generate, maka eh, saya mengcopy LMS-nya IF ke 4 kelas di PJJ yang saya ajar. Semuanya saya yang ajar PJJ. Efeknya apa? Ketika saya mau memperbaiki, mau nyeting deadline aja yang simpel. Di deadline IF itu kan seminggu sekali deadline-nya. Semua seminggu sekali. Sedangkan kan kalau PJJ kan deadline-nya tidak seminggu sekali. Akhirnya saya harus mengubah setiap LMS satu persatu. Dikali jumlah assignment. Makanya saya kemarin sempat sempat kewalahan juga karena harus mengubah empat-empatnya gitu. Paling saya cicil-cicil, tapi insya Allah saya eh, punya target untuk bisa setting semuanya biar teman-teman yang memang punya waktu luang bisa cepat selesai. Mungkin punya target untuk nggak
apa nggak mepet-mepet gitu ya, mungkin boleh ya. Semoga bisa selesai secepatnya. Intinya semua assignment di pekan 1 sampai 4 itu deadline-nya pekan ke-7. Semua assignment dari pekan ke-5 sampai pekan ke berapa itu ya memang di pekan ke-15 atau 16 gitu. Gitu ya. Untuk sekarang memang masih baru 2. Pekan 1 dan pekan 2. Tapi pekan 2 udah bisa diakses ya. Dipersilakan. Ada 2 tugas. Tugas algoritma. Tugas mencoba golang. Membuat fungsi di dalam golang. 2 item itu. Oke. Kalau cukup, saya cukupkan pertemuan kita hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Oh iya, belum. Hampir aja. Lupa lagi. Absen. Muhammad Ersa. Ada ya tadi? Hadir, Bu. Siap. Adam. Rifki Satria. Hadir, Bu. Amar. Ada ya. Hadir, Bu. Siap. Hendra Wijaya. Muhammad Hazmi. Muhammad Fajri. Hadir, Bu. Lela. Liza. Abdurrahman Faras. Arya Putra Nugroho. Rifki Septiadi Effendi. Arya hadir, Bu. Oh. Rifki Septiadi. Anastasius. Adam Kurniawan. Maesa Sandewa. Arik Naufal. Ada. Hadir, Bu. Anissa Mutiasari. Hadir, Bu. Nigel. Vira Aulia. Hadir, Bu. Desti Arianti. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf. Oh iya, kenapa Mas Arik? Bu, izin mau tanya untuk pekan depan ada Oh, udah nggak sinkronus ada. lagi, Bu? Oh, udah nggak ada. Sinkronus selama Ramadan tidak ada. Nanti mulai Oke. lagi setelah libur Lebaran, pengumuman tugas besar. Heeh. Ya, gitu. Insya Allah selanjutnya video-video ini ya, asinkron. Ya, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Gimana Mbak Liza? Maaf, Bu, saya tadi kelewat ya pas absen ya. Oh, ini Mas toh. Iya, Iya, kalau. Mas. Oke, oke. Terima Terima kasih kasih, Bu. teman-teman. Sama-sama. Eh, oh, Mas Miguel ya tadi nanya. Sama aja identifikasi, tabulasi itu sama aja. Intinya di tab. Kalau di LMS berarti spasi 4 kali lah, biar polanya sama ya. Jangan tidak dispasi. Nah, sekian terima kasih teman-teman. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga saya selalu lancar, lulus semua ya. Untuk kalian terutama struktur data, apalagi yang udah mengulang berkali-kali ya. Usahakan lulus di semester ini. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Izin live, Bu. Terima kasih, Bu. Enggak.